Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya Surya MS Trade and Investment. Oke, baik teman-teman. Hari ini ISG-nya niat banget ya bergeraknya. Nah, saya nanti akan ceritakan ada satu clue ya yang bisa kita gunakan untuk mendeteksi apakah pergerakan dari ISG ini niat atau enggak. Baik, sebelumnya teman-teman saya sampaikan informasi untuk teman-teman semuanya, terutama yang baru join atau baru subscribe channel MS Trade. Saya sampaikan bahwa saya Surya MS Trade tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun. Sebelumnya kita akan masuk ke bahasan ISG dulu teman-teman. Hari ini ISG-nya naiknya signifikan ya, 1,11%, naik 80 poin ya teman-teman. Memang hampir sentuh new high untuk ISG-nya. Nah, kita lihat dulu apakah ya bener hampir sentuh new high ya, belum sentuh new high tapi hampir. Karena new high-nya ada di 377,495 dan hari ini hanya sampai di sekitar hampir teman-teman ya, hampir tapi belum. Ini kalau misalkan dia terbentuk new high baru, di sini akan berpindah ke sini ya. Jadi belum, hampir. Nah, kita lihat daily-nya memang pergerakannya jadi break 3 candle sebelumnya, teman-teman. Ini adalah di hari ke 2 bursa ya, hari ketiga bursa di 2000 ini, di 2024. Jadi kalau di kemarin-kemarin saya sampaikan pergerakan ISG langsung ngegas. Kemarin langsung ngegas ya untuk ISG-nya. Yang hari pertama bursa langsung ngegas, di hari kedua tertahan karena memang kemarin mood marketnya nggak bagus regionalnya, dan hari ini ketika mood marketnya udah mulai membaik dan ada sektor saham yang mendorong pergerakan ISG, akhirnya ISG-nya bisa hampir sentuh new high. Oke, kita lihat dulu untuk saham-saham penggerak indeks ya. Nah teman-teman, sering banget saya sampaikan di video-video saya, kalau teman-teman mau ngelihat pergerakan dari teman-teman mau lihat pergerakan dari saham yang sebenarnya, indeks yang sebenarnya mau kemana, itu lihatlah the real mover-nya. Sering banget saya sampaikan. The real mover dari market itu yang paling umum dan ini paling sering banget adalah Big Four Banking ya, BCA, BRI, Bank Mandiri. Kalau kemarin saya sampaikan bahwa banking ini agak cukup membosankan ya, karena nggak turun-turun tapi naik juga enggak. Ternyata sepertinya cuma menunggu waktu saja, hari ini serentak bareng ya menjadi mover utama indeks. Bahkan BMRI 4, sekian. Nah kemarin saya sampaikan untuk BMRI teman-teman silahkan pantau, dan hari ini memimpin pergerakan dari saham tersebut. BNI juga, BNI yang memimpin, tapi dari kemarin kan clue-nya udah jelas sekali di BMRI ya teman-teman. Oke, kemudian kita lihat movernya yang biasanya berganti-gantian ketika Big Four Banking nggak bergerak, itu biasanya brand, TPIA, AMMN bergerak. Hari ini seperti yang juga sering saya sampaikan, satu pengamatan saya itu adalah street knowledge atau ilmu jalanan lah kalau bagi saya. Kalau Big Four Banking tidak manggung untuk menjaga ISG, biasanya yang bergerak adalah brand, TPIA, AMMN. Itu adalah satu kebiasaan yang saya pantau teman-teman ya. Silahkan dibuktikan sendiri, karena ilmu begini sifatnya nggak pasti, tapi setidaknya cukup banyak membantu gitu. Dan hari ini the real mover marketnya bergerak, dan teman-teman tahu mood market langsung bagus banget dan banyak banget saham yang bergerak. Pun ini didukung dengan kondisi market yang sepertinya sudah mulai membaik ya teman-teman. Kondisi market ini tanggal 4, dan untuk Amerika tadi malam memang masih merah ya. Asia masih merah hari ini, Eropanya udah hijau ya. Oke, kita lihat dulu untuk harga komoditas ya teman-teman. Kita lihat dulu untuk harga komoditas, kita akan cek dulu langsung ya. Nah kita bisa ngelihat hari ini crude oil rebound ya dari 70 ke 73.
Saham-saham terkait minyak juga pada bergerak. Kemudian coalnya masih sama hitungannya 130-an. Natural gasnya yang rebound teman-teman. Jadi bisa perhatikan juga saham-saham terkait energi ya. Ini natural gasnya rebound. Emas masih di atas 2000 per troy ounce. Palm oil sudah yang kemarin breakdown support ketemu breakdown support sekitar 3650-an. Hari ini ada percobaan naik lagi. Kemudian untuk timah ya masih sama harganya. Kemudian untuk nikel teman-teman juga masih sama hitungannya. Baik teman-teman, kita akan langsung masuk ke bahasan terkait saham ya. Ini adalah lanjutan aja saham-saham yang kemarin. Oke, yang pertama kita langsung ke Big Four Banking ya teman-teman. BBCA dulu. Nah, pergerakan BCA hari ini juga break resistan, saham dengan market cap nomor 1 break resistan. Nah, ini tentu mendorong pergerakan ISG ya 1,33. Ini untuk BCA saya hampir tidak pernah trading ini barang. Memantau aja ya sifatnya seperti itu. Hari ini untuk BCA asingnya masuk dan tahu sendiri teman-teman BCA ini hitungannya sangat solid pergerakan asing masuknya ya. Untuk volume hari ini sih masih biasa, tidak ada yang luar biasa. Nanti akan saya gabung di ini ya untuk di ininya. Oke, atau dipisah-pisah aja ya nggak apa-apa. Oke, kita cek dulu kalau gitu ini intraday-nya dari BBCA. Nah ini juga intraday-nya oke, dominan banget ya, 69% buy at over dan grafiknya juga hijaunya jauh di atas, berarti sangat signifikan untuk pergerakan kenaikannya karena didorong oleh para buyer yang buy at over ya, hajar kanan. Baik, kemudian BBRI juga sekarang menyusuri trend channelnya dan ini juga udah dekat dengan resistan walaupun belum break resistan ya 5750 BBRI oke. Kita langsung cek untuk asingnya juga hari ini mulai masuk lagi, memang selang-seling ya asingnya keluar masuk begitu. Volumenya ya di atas MA5 hari untuk volume. Langsung kita cek intraday-nya untuk BBRI hari ini intraday-nya seperti apa. Nah inilah intraday-nya BBRI juga oke banget ya, dominannya juga terasa banget 67% buy at over ya, bayarnya 67% buy at over dengan kondisi chart dominan sepanjang intraday, sepanjang hari untuk para buyer di BBRI. Baik, kemudian BMRI ini yang saya sampaikan kemarin, tolong dipantau karena kemarin secara teknikal bagus banget dan hari ini break resistan, break new high ya untuk BBRI. Sebenarnya memang paling enak itu masuk ke saham-saham begini ya, saham-saham besar, evergreen, big four banking ya, leader market perbankan ya. Saya dulu orang bank teman-teman ya. Terus kemudian juga liquid ya, terus asingnya masuk terus ngedrive pergerakan dari saham ini. Nah, kita lihat volume hari ini luar biasa dan asingnya besar banget ya. Memang sempat di 48 sekian, 481 hari ini cukup besar juga walaupun tidak ada yang lebih besar ya 481. Ini naik dengan dorongan volume untuk BMRI. Kemarin sudah saya sampaikan ya teman-teman. Kayak kita lihat ya pasti oke sih BMRI. Untuk intraday-nya oke banget juga dan dominan banget ya. 62% ini nggak bohong ya, kalau dihajar kanan dominan buy at over itu confirm semua ya. Jadi untuk saham-saham yang naik dengan confirm harganya naik, volume naik, dihajar kanan itu biasanya kenaikannya bukan kaleng-kaleng ya, kenaikannya beneran. Baik, kemudian BBNI juga all time high lagi teman-teman. Ini sebenarnya saham banking yang saya paling incer, tapi harganya kok nggak turun-turun begitu. Kalau mau hajar kanan, kemarin-kemarin mau beli kok harus ekstra sabar karena pergerakannya begitu-begitu aja kalau nggak ada kondisi yang ini, yang istilahnya apa ya, yang mendukung seperti itu. Nah ini untuk BBNI. Kita cek dulu
juga naik dengan dorongan volume ya. Dan asingnya bagaimana? Ini masih loading. Nah, asingnya juga masuk terus ya. Asingnya juga masuk terus. Langsung kita lihat intraday dari BBNI ya. BBNI, oke. Ya, oke banget juga 70% buy at over. Jadi confirm semua ini untuk Big Four Banking ini ya, teman-teman. Nah, terus kemarin saya bahas BRIS ya, teman-teman. 1820 itu resistannya BRIS. Kalau mampu dilewati, gas. Nah, kalau 1820 begitu dilewati langsung 1895. Nah, teman-teman, BRIS ini ada resistan 50 retracement 1950. Kemarin juga udah saya sampaikan juga, teman-teman. Nah, ini asingnya juga masuk 2 hari ini ya. Kenaikan 2 hari ini untuk BRIS didorong volume. Jadi confirm semuanya, tinggal kita cek intraday-nya dari BRIS. Confirm juga ya, ini semuanya inline, sejalan ya, 64% buy at over, 64% hajar kanan. Baik, kita cek dulu ada saham nih yang 2 hari ini muntup-muntup dalam bahasa Jawanya, rebound dari dasar. Ini adalah Astra Internasional, teman-teman ya. Oke, kita kalau gunain, kalau ini kita geser ya, nggak apa-apa ini kita geser, kita hanya pakai klaster kecil yang ini saja ya, nggak apa-apa. Langsung kita lihat di manakah resistannya dari Astra Internasional, teman-teman. Nah, resistannya 5789, 6025 dan target resistan 50 retracement di 6215 ya. Di Astra Internasional kita cek. Hari ini asingnya mulai masuk lagi setelah kemarin asingnya besar. Hari ini masuknya baru 1/10 dibanding net sell-nya kemarin untuk Astra Internasional ya. Oke, kita lihat intraday-nya dari Astra Internasional. Oke, seperti ini. Dominan juga teman-teman ya, sekitar 60-an%. Hajar kanan dan chartnya juga hijaunya di atas. Jadi dominan untuk buyer yang hajar kanan. Baik, kemudian kita cek saham-saham batu bara. Kemarin sudah saya spill sedikit juga, teman-teman. Itu yang pertama adalah PTBA, di mana PTBA hari ini signifikan ya, hampir 5%. Ini adalah chart dari PTBA. Sebentar saya carikan chartnya. Karena oke, ini chartnya ya teman-teman. Boleh kita geser dulu Fibo yang ini, kita gunain yang lain dulu. Kalau kita cari trend base nggak cukup sepertinya. Belum ketembus ya, belum bisa. Jadi kita cari yang lain dulu di sini. Bisa juga. Oke, jadi kita tarik dari situ aja sementara. Dari sini ke sini dulu ya, teman-teman. Dari sini aja dulu ya. Resistan 2720 dan kemudian 38 retracementnya di 2978. 50 retracementnya masih di 3185 dan ini ada gap karena ex dividend kemarin ya teman-teman di sini. Ya oke lah, saya tertarik ini barang. Saya akan pantau besok ya untuk PTBS. Sebenarnya udah dari 2 hari yang lalu saya mau masuk tapi kok aras-arasan ya dalam bahasa Jawa seperti itu. Hasilnya masuk ya, cukup solid sejak tanggal 18 Desember dengan kondisi volume hari ini spike, terjadi kenaikan volume yang besar sekali untuk PTBA ya. PTBA oke, kita cek langsung dan ini juga dominan. Dan di Januari ini banyak sekali saya lihat saham-saham yang dominan hajar kanan ya teman-teman. Nah ini apakah memang ini adalah tanda-tanda dari ini ya teman-teman, tanda-tanda dari Januari efek ya. Oke, kita akan lanjutkan dulu bahasannya karena memang menarik sekali untuk di bulan Januari ini teman-teman. Baik, kemudian Indo Tambang Raya teman-teman hari ini juga bergerak ya, langsung ke asingnya dulu. Asingnya masuk hari ini tapi memang masih belum ini ya, net sell net buy gitu. Tapi sejak 20 Desember udah mulai banyak net buy-nya juga ya. Langsung kita lihat Indo Tambang Raya teman-teman. Loadingnya agak lama ya, memang ini sahamnya. Oke, ini catatannya model-model lama semua, maksudnya tarikan lama semua. Saya akan carikan, kalau kita gunain klaster kecil ini resisten ada di
26.600 ya. Sorry, 26.600, 27.500. Simpel aja dulu itu untuk Indo Tambang Raya. Langsung kita cek intraday yang terjadi di ITMG. Sama juga tidak terlalu dominan ya, 55 buy at over. Tidak terlalu dominan dibanding PTBA tadi. Nah, kemudian adalah Indika Energi ya. Indika Energi ini sebenarnya priority keberapa aja ya teman-teman, karena ya ini barang volatilitasnya tinggi. Sebenarnya saya agak malas kalau bahas saham yang volatilitasnya tinggi, takutnya kalau teman-teman masuk dan nggak sempat ini memantau atau mungkin sambil kerja jadi harganya sudah kemana-mana ya. Oke, simpel aja sih, ada sekilas bentuk seperti trend channel, atau mungkin kalau kita bikin tarik beberapa titik ya bisa seperti ini. Jadi mungkin langsung kita netkan dengan menggunakan Fibonacci aja seperti ini. Resistan yang teman-teman bisa perhatikan ada di sekitar 1600, 1750, 1745 ya. Target resistan di 1870. Ini bertepatan dengan resistan dari ini, garis ini ya teman-teman. Itu untuk Indika Energi. Coba kita lihat asingnya masih net buy net sell, masih belum dominan, belum ada yang dominan, tapi hari ini kenaikan ini adalah didorong volume ya yang besar sekali. Langsung kita cek intradaynya dari Indika Energi teman-teman. Oke, 60% buy at over dominan ya. Hijaunya sepanjang hari juga di atas, artinya memang sepanjang hari pada beli buy at over. Baik, kemudian Gajah Tunggal, saya agak miss ini, sudah nggak ikut berapa seminggu ini kayaknya. Saya seminggu bursa ini saya nggak ikut GJTL ya. Kalau udah begini saya biasanya mending menunggu saja ya. Oke, menunggu saja. Tapi ini termasuk saham yang saya selalu pantau pergerakannya ya teman-teman. Walaupun nggak selalu ikut. Nah, ini kenaikan dia dari swing high di sini ya ke swing low di sini. Ini udah naik lewati 50 retracement 61. Jadi resistan berikutnya 1250, 1417. Tapi saya memantau aja untuk saat ini. Ini daily weekly-nya. Karena daily-nya seperti ini. Ini di daily-nya seperti ini di berarti yang tadi weekly semua, nggak apa-apa ya. Oke. Ini pergerakannya sebenarnya seperti ada satu trend channel ya. Trend channel, jadi ya memang saham-saham yang ngebentuk trend channel itu rata-rata cukup oke ya, karena kita bisa menggunakan support dari trend channelnya untuk masuk ya. Oke, Gajah Tunggal hari 2 hari ini aslinya masuk ya, tebel ya teman-teman, 2 hari ini masuk tebel. Nah, ini GJTL sekarang kita cek Gajah Tunggal 58% cukup dominan ya untuk yang buy at over hari ini. Hijaunya juga di atas, terutama di sesi 2 di gas nih teman-teman. Baik, kemudian kita cek berikutnya saham terkait energi Akra ya teman-teman. Terkait energi pada bergerak ya. Akra ini saya lupa ya, walaupun sebelumnya saya sempat bahas ini barang ya, kira-kira di 50 retracement dia akan menjadi support sekitar 4 hari bursa sebelumnya, dan hari ini gas dia lewatin resistannya di 1558. Saya lupa bahas terakhir Akra kapan ya, bukan yang kemarin. Nah, ini adalah Akra. Oh, ini belum lama ya, sekitar 3 hari yang lalu. Nah, ini Akra ini sebenarnya dalam tren naiknya dia, ini koreksinya hanya sampai 38 retracement. Artinya apa? Artinya ini koreksinya ringan aja. Ini weekly ya teman-teman. Weekly kalau kata orang ini cukup memberi validitas yang tinggi. Ya, apalagi ini tarikannya adalah trend base ya. Trend base terjadi pemotongan tren di sini, oke. Jadi resistan berikutnya yang bisa kita perhatikan 1672 untuk Akra. Dan Akra ini AC-nya bagus nih, solid, masuk terus. Dan kenaikannya didorong dengan volume, terutama hari ini terjadi spike volume yang tinggi ya. Harga naik, volume naik, berarti confirm kenaikannya adalah confirm ya. Oke, kita langsung cek dulu Akra. Dominan juga 54% ya, nggak begitu dominasi, tapi setidaknya buy at over-nya dominan, atau ininya apa, yang hajar kanan lebih besar daripada yang sell at bid. Oke, baik, kemudian setelah itu adalah masih saham
terkait energi juga ELSA ya teman-teman. Hari ini saham-saham terkait energi pada bergerak kok teman-teman. Nah ini untuk ELSA ya, untuk ELSA kita langsung tarik aja seperti ini. Nah ELSA, nah ini oke juga ini kemarin teman-teman, tapi saya nggak bahas ya. 405 resistan, testing supportnya di 392. Hari ini testing resistan lagi 405 dan the nextnya 416 untuk targetnya 50 retracement-nya ya. Untuk ELSA volumenya masih biasa saja, asingnya ya agak-agak kecil sih ini. Kita lihat dulu intraday-nya dari ELSA teman-teman. Dominan ya 65% buy at over atau hajar kanan. Baik, kemudian ini saham kemarin saya bahas juga ya, Excel ya. Tapi tradingan ya, ini asingnya juga masih belum jelas. Kemarin saya bilang masih dijual ya. Hari ini naik dengan volume. Saya punya barang tapi tradingan aja. Untuk Excel ini saya selalu trading sifatnya. Tapi ini menariknya adalah saat ini dia terjadi breakout. Jadi mungkin saya akan lihat dulu karena dalam tarikan saya ini sejak bulan Oktober dia nggak pernah bisa lewatin tren ini resistan ini. Jadi hari ini sebenarnya dia baru keluar dan sudah testing 2100 itu EMA 200-nya. Ini saya masih pantau terus. Ya memang sekitar area ini, sekitar pergerakan ini saya trading nih beberapa kali. Di sini juga. Pokoknya ini barang tradingan saya deh. Dan hari ini saya lepas barang dulu karena ya biasa mengurangi muatan dulu karena ada saham lain yang menurut saya lebih prospek ya. Jadi tapi ini menarik juga ya teman-teman. Karena kemarin juga saya bahas juga karena memang secara pergerakan kemarin sangat saya cukup sering di trading ini. Jadi biasanya kalau sukses di satu saham dan cukup hafal pergerakannya itu akan berulangnya di situ, di saham-saham itu teman-teman ya. Ini Excel, kita lihat ini yang membuat saya kemarin kurang gitu suka adalah tidak ada dominan antara buyer sellernya. Ya memang dalam sehari ini juga pergerakannya sebenarnya agak membosankan. Pergerakan dari si Excel ini kan terjadi di sesi 2. Nah ini teman-teman lihat di sesi 2 dia baru naik ya, turun. Memang volatilitasnya tinggi, makanya jarang saya keep lama ini barang karena sifatnya trading dan volatilitasnya tinggi, jadi harus take profit. Nah kemudian ini sifatnya dipantau saja ya, MTEL kalau teman-teman dulu ngikutin bahasan tentang MTEL, ini saham yang mengalami perulangan cukup lama. Jadi kalau berada di dasar naik lagi nanti sampai 800 begitu, kira-kira begitu perulangannya. Sering banget saya bahas gitu. Nah perulangannya tuh seperti ini ya, kalau digambarkan seperti trend channel. Jadi kalau kira-kira belum disupport jangan dibeli lah, kira-kira begitu. Ini updatean saja pola ya, kita tuh belajar pola dari saham. Nih asingnya 3 hari ini masih keluar ya. Kita lihat sekarang saham yang sedang diguyur itu, dijual itu, bagaimana kondisi chartnya. Nah kondisi chartnya ternyata dominannya adalah 75% sell at bid. Jadi ini cukup confirm memberitahu kita suatu saham itu sedang di sell at bid atau di buy at over. Itu cukup membantu atau sangat membantu lah kira-kira begitu. Baik, kemudian transportasi ya, ASA. Ini catatan coretan saya kemarin di mana ASA hari ini kemarin sebenarnya udah bisa lewati 865 ya, itu 50 retracement, sehingga harus kita update untuk targetnya. Nah 50 retracement di tren ini sudah bisa dilewatin, kita ganti, dan sepertinya kalau kita bikin trend channel mungkin bisa ya, kita coba bikin penembusan tren hampir ya. Jadi karena sudah sampai 50 retracement yang hijau itu tadi, sehingga targetnya kita naikkan. Nah, target kenaikannya dari si ASA itu di sini. Di 50 retracement berikutnya 935 dan ini bertepatan dengan resistan. Apakah dia akan mampu lewatin ini ya, area hijau ini untuk ASA, teman-teman. Oke. ASA asingnya cukup dominan kalau kita lihat, hijau birunya cukup banyak dan kenaikan ini juga didorong volume. Nah, sekarang kita tinggal cek di sini apakah terjadi buy at over yang dominan di ASA.
Oke, sedang loading. ASA, enter. Ya, oke, nggak begitu dominan teman-teman ya. Walaupun di sesi 2 ada gas, tapi nggak begitu dominan untuk ASA. Oke teman-teman, ini saya cek dulu ya. Sekarang saya akan ada satu tools untuk mengecek pergerakan suatu saham itu ada momentumnya nggak gitu loh. Sudah bener nggak arahnya? Oke, saya akan cek di sini di BRPT teman-teman, testing. Ini BRPT nggak bergerak-bergerak. Kenapa? Nah, kita lihat dulu dengan indikator yang lain nih. Saya akan punya andalan juga walaupun saya jarang pakai ADX. Kita cek di ADX ya. Nah, teman-teman yang mau belajar ADX saya sudah punya videonya, silakan dicek cara mengecek momentum kekuatan suatu saham dengan menggunakan ADX. Di sini contohnya adalah BRPT, oke. Di sini BRPT kalau dari pembacaannya daily ADX-nya dari BRPT. Yang pertama kita lihat dulu ketika dia kemarin naik di sini ya. Jadi kenaikan di sini ya pas naik ngegas itu dia memang arahnya bener. Arahnya bener dan momentumnya kuat. Dari mana? Dari hijaunya di bawah, merahnya, hijaunya di bawah, birunya di atas dan merahnya nongol ya. Biru adalah plus DI, hijau adalah minus DI dan merah adalah ADX lainnya ya, ADX lainnya. Kalau ADX-nya lainnya di atas 20, ini saya setting memang di atas 20 dia nongol, jadi dia niat gitu loh. Jadi dari sini kalau kita lihat kondisi saat ini untuk BRPT ini no trend. Ya, memang dia no trend, lagi konsolidasi di sini, tidak turun lebih jauh tapi tidak naik. Jadi nunggu ada yang beli dalam jumlah besar. Nah, kalau kita lihat di sini memang di area sini ini tidak ada atau bahkan dia hijaunya sudah nggak nongol, birunya udah nggak nongol. Jadi sejak 1450 ini barang sudah arahnya turun. Dan didorong juga atau tidak ada dorongan dari merah. Jadi tidak ada momentum pendorong gitu. Nah, nanti bisa naik lagi kapan ya kalau ada yang beli gitu loh. Ya, ada yang beli dengan jumlah besar dan dia bisa memicu terjadinya kenaikan plus DI minus DI ini, indikator ini lagging sifatnya. Jadi ini untuk ngecek aja ya, confirm. Boleh juga kita cek dengan menggunakan MS Street Momentum ya. Kita cek di Momentum MS Street. Nah, di sini juga, sorry, ini bukan sahamnya, BRPT. Ini juga terlihat bahwa momentumnya dari BRPT ini sudah nembus di bawah 100, berarti udah nggak niat untuk naik ya. Bahkan sudah minus momentumnya dan dari sini turning MACD-nya udah turning. Nah, kalau teman-teman yang menggunakan MACD, saya sudah punya juga video tentang MACD. Penurunan di histogram kedua atau ketiga ini sudah tanda-tanda bahwa ini saham turun ya. Walaupun kalau untuk trading masih bisa, tapi kalau untuk trend dia udah turun. Ya, ini pembacaan di momentum menggunakan momentum MACD dan juga dengan menggunakan ADX. Bagi teman-teman yang pengen tahu, silahkan cek di deskripsi video saya ada penjelasan tentang itu. Nah, contoh lainnya juga ya, contoh lain. Contoh lain sekarang adalah di saham apa ya? BBNI misalkan. Nah, BBNI ini terlihat hijaunya nongol. Ya, ini BBNI terlihat daily, birunya nongol, hijaunya nongol ya. Biru nongol itu berarti kalau biru nongol itu berarti arahnya ke atas ya. Jadi memang ini saya setting kalau hijaunya nongol, birunya nongol, tergambar seperti ini, arahnya naik. Nah, kekuatan naiknya kita lihat dari yang merah ya. Yang merahnya udah nongol ini di sekitar 25. Jadi merah di atas 20 itu langsung nongol. Jadi arah dari BBNI udah bener. Nah, BBNI bener tapi merahnya belum begitu tinggi. Sekarang BMRI. BMRI kan kemarin katanya paling bagus. Nah, BMRI biru keluar, jadi biru keluar, hijau keluar. Berarti arahnya ke atas dan merahnya nongol. Berarti momentumnya kuat sampai di 40 sekarang. Contoh lain ya, teman-teman. Apa ya?
BBRI. BBRI juga strong ini karena merah terus keluar, biru terus keluar, hijau terus keluar, dan merahnya keluar. Nah, ketika birunya nggak keluar, hijaunya nggak keluar, berarti dia sedang downtrend. Nah, ini kita lingkarin ini sampai sini. Jelas kan? Ketika hijaunya nggak keluar, birunya nggak keluar, dia downtrend. Nah, itu untuk membaca. Jadi suatu saham yang trending atau enggak, salah satunya kalau dari indikator kita bisa menggunakan ADX ya. Nah, teman-teman silakan cek di deskripsi, ADX sudah saya bahas ya. Oke, baik teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan, bahwa hari ini saham-saham terkait sektor perbankan pada bergerak, dan yang mana itu bisa menjadi indikasi bahwa pergerakan indeks ini ya, bahkan bahwa pergerakan indeks ini adalah niat ya, pergerakan indeks ini adalah niat, sehingga ya kita setidaknya inilah siap-siap, indeksnya oke, indeksnya mendukung, maka diharapkan saham-saham lain juga mendukung, karena ini juga Januari ya, Januari efek ya. Semoga kita bisa mendapatkan kesempatan cuan dari kondisi Januari ini. Baik teman-teman, demikian dari saya, MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.